Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Anissa dari Teknik Informatika dengan NPM 22351034. Baik, langsung saja. Saya akan melakukan presentasi, yaitu mengenai dasar pemrograman mobil pertemuan ke-13, yaitu Navigation in React Native. Langsung saja. Nah, bagaimana pembuatan? Pertama, ya langkah-langkah yang kita lakukan sesuai video yaitu membuat project. Bagaimana caranya? Dimana kita lakukan npx create expo app. Lalu kita berikan nama apa project kita, kemudian tinggal kita lakukan npm install. Nah, setelah itu kita melakukan instalasi untuk menambah beberapa paket yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan cara npm install React Native, garing native, add React Navigation bottom tabs, baru ada juga native stack, ada juga drawer, ada juga material top tabs. Nah, ada juga React Native tab view. Langsung saja, bagaimana penjelasannya? Nah, kita memahami output dari npm install ini. Output yang akan kita dapatkan setelah berhasil mendapatkan beberapa paket, yaitu yang pertama dari yang React Native garing native. Nah, React Navigation garing native. Nah, ini di mana artinya dia menyediakan komponen dan fungsionalitas dasar untuk membuat navigation atau screen kita dalam aplikasi React Native. Kemudian ada bottom tabs. Nah, ini bottom tabs ini berarti tabs di bagian bawah layar. Biasanya untuk menampilkan beberapa layar utama yang sering diakses pengguna. Selanjutnya ada native text, stack. Nah, ini tumpukan layar atau stack navigator. Nah, ini untuk memungkinkan pengguna untuk maju mundur ya seperti browser gitu. Selanjutnya ada drawer. Nah, ini untuk membuat drawer atau mensamping. Nah, biasanya menampilkan menu navigasi yang lebih lengkap atau opsi pengaturan. Selanjutnya ada top tabs. Top artinya atas kan. Nah, di bagian atas layar untuk mengikuti membuat tampilan dengan mengikuti material desainnya. Selanjutnya ada tab view. Nah, ini membuat navigasi dengan tab, namun ini lebih fleksibilitas sesuai dengan customization. Selanjutnya kita lakukan lagi instalasi yaitu ada screen, save area context, gesture handle, dan juga di animated ada figure view. Nah, jadi yang screens ini dia komponen tampilan atau layarnya dioptimalkan agar lebih fleksibilitas. Nah, membantu mengelola hierarki dalam layar ini lebih efisien. Selanjutnya save area context. Nah, kan di sini sampaikan memungkinkan untuk mengakses informasi tentang area aman pada perangkat pengguna. Jadi tidak terhalang oleh note, status bar, atau elemen sistem lainnya. Nah, ini dapat untuk mendesain layout agar tidak terpotong oleh elemen-elemen lainnya. Nah, ada gesture handle. Nah, ini menyediakan komponen dan API untuk mendeteksi atau mengatasi pergerakan. Nah, di mana pada layar sentuh, misalnya kita ada tap, swipe, atau pen, dan lain sebagainya. Jadi, membuat interaksi antara user dengan sistem tuh lebih natural dan responsif. Selanjutnya ada reanimate. Nah, ini memungkinkan untuk membuat animasi. Dia jadi tanpa menggunakan JavaScript Bridge. Nah, animasi akan berjalan lancar dan tidak akan mengganggu kinerja aplikasi. Selanjutnya Pagure View. Nah, ini komponen Pagure View ini untuk agar tabs itu bisa agar tab yang berpindah halaman itu secara horizontal. Jadi perpindahannya itu dilakukan secara horizontal. Nah, dari contoh codingan ini kan ada export default function, navigation ada current times, nah navigation container, ini kan time current time dark.
Start time, default time, status bar, style auto, drawer group, dan selanjutnya. Nah, bagaimana cara penjelasannya? Nah, kan export default function navigation tuh deklarasi fungsinya. Nah, ini akan mengekspor komponen default dari file. Ini untuk mengelola navigasi di aplikasi. Terus ada const current times sama dengan use color scheme. Nah, ini React Native ini menyediakan untuk mendeteksi skema warnanya, baik itu gelap ataupun terang. Jadi disimpan dalam variabel current time. Selanjutnya ada return. Nah, ini mengembalikan struktur komponen yang akan ditampilkan di layar. Baru ada navigation container. Nah, ini untuk menyelimuti atau menutupi seluruh navigasi application-nya. Nah, baru ada themes, current theme, sama dengan baru ini dark theme, default theme. Nah, ini untuk mengatur di mana tema warna yang kita gunakan itu misalnya gelap, maka akan menampilkan tema gelap. Nah, jika tidak akan menggunakan default theme. Selanjutnya ada status bar, style to auto. Nah, ini di mana style auto tuh berarti status barnya akan menyesuaikan tampilan dengan tema yang lagi aktif. Nah, kemudian drawer group. Nah, komponen custom ini dibuat untuk menu samping atau menampilkan navigasi yang bisa ditarik dari sisi layar. Selanjutnya ada home stack group. Nah, ini em, karena dikomentarin, nah digunakan sebenarnya untuk mengelola navigasi stack atau tumpukan layar. Fungsi utama komponen navigation. Nah, kan kita bahas pada materi ke-13 ini tentang navigation. Nah, apa aja sih fungsi utama dari komponen navigation? Nah, ada yang pertama mendeteksi tema menggunakan contohnya tadi use color scheme hook. Itu jadi dia secara otomatis mendeteksi gelap atau terang. Nah, informasi ini kemudian untuk menentukan tema yang digunakan dalam aplikasi. Yang kedua yaitu mengatur tema. Themes, current theme, itu dark. Nah, ini kan seperti yang dijelaskan tadi, itu mode gelap, maka akan digunakan mode gelap. Ataupun kalau tidak, itu maka menggunakan default theme-nya. Selanjutnya menampilkan status bar, ini auto, mana secara otomatis menyesuaikan tampilan dengan tema yang sedang aktif. Menggunakan drawer navigation, drawer group, itu untuk menu samping yang dimana bisa ditarik dari sisi di layar. Ini drawer navigation ini menyediakan akses cepat untuk berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya ada potensial menggunakan stack navigation. Nah, jadi stack navigation ini untuk maju mundur antar layar. Jadi sama seperti menyesuaikan. Komponen penting pada navigation. Nah, ada navigation container. Nah, ini yang menyelimutinya. Ada status barnya itu untuk mengontrol tampilan status barnya. Ada drawer group dan home stack group itu komponen untuk mengelola jenis navigasi tertentu seperti drawer dan stack. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Lebih dan kurang ataupun ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.